Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Jika Lukas adalah salah satu dari 70 murid, artinya sejak Yesus masih ada, Injil sudah diberitakan untuk semua orang. Bukankah di awal hanya eksklusif pada Yahudi? Seperti Yesus katakan di Matius 15 ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang." Mohon penjelasannya, Pak. Ya, kalau kita membaca catatan-catatan di luar Injil, ya, misalnya Yosefus itu mencatat, dia seorang ahli sejarah Yahudi abad pertama, menulis tahun 90, itu mencatat Yesus waktu itu hidup seorang bijaksana, kalau boleh dia disebut manusia, namanya Yesus. Dia orang yang suka sering membuat mujizat. Dia mengumpulkan murid-muridnya baik dari kalangan orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Atas laporan para pemimpin agama kami, maka dia telah diserahkan pada Pontius Pilatus, disalib, mati dengan cara disalibkan. Jadi ada informasi-informasi di luar kitab Injil bahwa Yesus mengumpulkan muridnya tidak hanya dari kalangan non-Yahudi, tapi bukan Yahudi. Tapi bagaimana dengan Injil? Ayat Yahudi mengatakan, "Aku hanya diutus untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel." Nah, dalam teks ayat itu juga ternyata disebutkan bahwa Yesus memenuhi permintaan dari perempuan Sirofenisia itu. Ketika dia diuji imannya dengan mengatakan bahwa tidak layak roti yang di meja tuannya diberikan kepada anjing. Lalu anjing itu maksudnya apa? Sebutan bagi orang-orang non-Yahudi menurut vocabulary orang-orang Yahudi saat itu. Orang Goyim, orang Gentile. Tetapi karena imannya besar ibu itu, maka dikatakan, "Ibu, besarlah imanmu." Jadi konteksnya kalau begitu, yang pertama dari Bani Israel itu adalah konteks prioritas. Nah, yang disebut orang Yahudi itu, ada orang Yahudi yang memang di Holy Land, di Tanah Suci, ada orang Yahudi diaspora. Markus itu seorang Yahudi diaspora. Terbukti apa? Terbukti namanya adalah nama Latin. Dan arkeologi menemukan di gereja Bukit Sion itu menunjukkan bahwa rumahnya Maria, ibundanya Markus, itu menjadi kantor pusat semacam gedung sinode gereja pertama kali. Dan menurut catatan arkeologi itu adalah sinagoge Kristen pertama. Dan catatan Yosefus ketika tahun 70 Masehi, kebakaran besar karena yang diakibatkan Jenderal Titus membakar bait Allah, itu apinya merambat dari rumah ke rumah hampir ke seluruh kota. Tetapi rumah Maria ibundanya Markus itu selamat dari api. Yang disebut ada satu sinagoge Kristen, sinagoge itu tempat ibadah, yang itu tidak dilalap oleh api. Dan itu catatan-catatan sejarah itu juga disebut di dalam tulisan Epipenius, ya. Jadi artinya apa? Ya, itu tidak bertentangan karena teks pertama tadi dikatakan dari Sinaksarion, kemungkinan dia orang non-Yahudi, bukan Yahudi, tapi dia mengatakan kemungkinan, itu menunjukkan bahwa dia bisa orang Yahudi tapi orang diaspora, orang Yahudi yang bukan tinggal di Tanah Suci, dia diaspora yang asalnya dari Antioquia. Dan menurut catatan Yosefus juga, Antioquia itu pada abad pertama 20% rakyatnya itu Yahudi, 80% itu Goyim. Jadi
pemaknaan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba bangsat bagi Bani Israel itu bukan hal yang sifatnya strict. Sebab ternyata pada waktu itu Yesus juga mengabulkan doa dari perempuan Sirofenisia tadi. Itu saya kira. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.